Buku ini, The Secret History of the World atau Sejarah Dunia yang Disembunyikan oleh Jonathan Black alias Mark Booth. Bab 1 dengan judul Awal Mula. Pada suatu waktu tidak ada waktu sama sekali. Waktu tidak lain hanyalah ukuran perubahan posisi benda-benda di ruang angkasa. Dan seperti yang diketahui oleh ilmuwan, mistikus atau orang gila manapun, pada mulanya tidak ada benda-benda di ruang angkasa. Misalnya, tahun adalah ukuran pergerakan bumi mengelilingi matahari. Sehari adalah perputaran bumi pada porosnya. Karena menurut pendapatnya sendiri, baik bumi maupun matahari pada mulanya tidak ada, para penulis Alkitab tidak pernah bermaksud mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan dalam 7 hari dalam pengertian biasa tentang hari. Terlepas dari ketiadaan materi, ruang, dan waktu awal ini, sesuatu pasti telah terjadi untuk memulai semuanya. Dengan kata lain, sesuatu pasti telah terjadi sebelum ada sesuatu. Karena tidak ada apa-apa ketika sesuatu pertama kali terjadi, dapat dikatakan bahwa kejadian pertama ini pasti sangat berbeda dari jenis peristiwa-peristiwa yang biasa kita perhitungkan dalam hukum-hukum fisika. Mungkinkah masuk akal untuk mengatakan bahwa kejadian pertama ini dalam beberapa hal lebih merupakan peristiwa mental daripada peristiwa fisik? Gagasan tentang peristiwa mental yang menghasilkan efek fisik mungkin pada awalnya tampak kontraintuitif. Tetapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang kita alami sepanjang waktu. Misalnya, apa yang terjadi ketika aku dikejutkan oleh sebuah ide? Seperti, aku hanya perlu mengulurkan tangan dan membelai pipinya. Adalah denyut nadi yang melompatkan suatu sinapsis di otakku. Sesuatu seperti arus listrik membakar sarafku dan membuat lenganku dan tanganku bergerak. Dapatkah contoh sehari-hari ini memberi pelajaran kita tentang asal-usul kosmos? Pada awalnya dorongan pasti datang dari suatu tempat. Tetapi dari mana? Sebagai anak-anak, tidakkah kita semua merasa heran ketika pertama kali melihat kristal mengendap di dasar larutan? Seolah-olah sebuah impuls keluar dari suatu dimensi ke dimensi berikutnya. Dalam sejarah ini kita akan melihat bagaimana bagi banyak individu paling cemerlang di dunia, kelahiran alam semesta, transisi misterius dari materi ke materi telah dijelaskan sedemikian rupa. Mereka telah membayangkan suatu dorongan yang keluar dari dimensi lain ke dalam dimensi ini, dan mereka telah memahami dimensi lain ini sebagai pikiran Tuhan. Saat Anda masih di ambang batas, dan sebelum Anda mengambil risiko membuang-buang waktu lagi untuk sejarah ini, aku harus menjelaskan bahwa aku akan mencoba membujuk Anda untuk mempertimbangkan sesuatu yang mungkin baik-baik saja bagi seorang mistikus atau orang gila, tetapi yang tidak akan disukai oleh seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan tidak akan menyukainya sama sekali. Bagi para pemikir paling maju saat ini, akademisi seperti Richard Dawkins, Profesor Pemahaman Publik Ilmu Pengetahuan Charles Simonyi di Oxford, dan materialis militan lainnya yang mengatur dan mempertahankan pandangan dunia ilmiah, pikiran Tuhan tidak lebih baik daripada gagasan tentang seorang pria tua berambut putih di atas awan. Ini adalah kesalahan yang sama, kata mereka, yang dilakukan anak-anak dan suku-suku primitif ketika mereka menganggap Tuhan seperti mereka.
ketika mereka menganggap Tuhan pasti seperti mereka. Kekeliruan antropomorfik. Bahkan jika kita membiarkan Tuhan mungkin ada, kata mereka, mengapa dia harus seperti kita? Mengapa pikirannya harus sama seperti pikiran kita? Faktanya adalah bahwa mereka benar. Tentu tidak ada alasan sama sekali, kecuali sebaliknya. Dengan kata lain, satu-satunya alasan mengapa pikiran Tuhan mungkin seperti kita, seperti pikiran kita, adalah jika pikiran kita dibuat menjadi seperti miliknya, yaitu jika Tuhan menciptakan kita manusia menurut citranya atau sesuai fitrahnya. Dan inilah yang terjadi dalam buku ini, karena dalam sejarah ini segalanya adalah kebalikannya. Semuanya di sini terjungkir balik. Di halaman-halaman berikutnya Anda akan diajak untuk memikirkan hal-hal terakhir yang diinginkan oleh orang-orang yang menjaga dan memelihara konsensus agar Anda menjaga pikiran normal, agar Anda tidak akan tergoda untuk memikirkan pemikiran terlarang ini atau filosofi rasa ini yang diyakini oleh para pemimpin intelektual zaman kini sebagai pemikiran yang sesat, bodoh, dan gila. Izinkan aku segera meyakinkan Anda bahwa aku tidak akan mencoba melibatkan Anda dalam debat akademis untuk mencoba meyakinkan Anda dengan argumen filosofis bahwa semua ide terlarang ini memang benar. Argumen formal yang mendukung maupun yang menentang dapat ditemukan dalam karya-karya akademis standar yang dirujuk dalam catatan. Tapi apa yang aku lakukan, apa yang akan aku lakukan adalah meminta Anda untuk meregangkan imajinasi Anda. Aku ingin Anda membayangkan bagaimana rasanya melihat dunia dan sejarahnya dari sudut pandang yang sejauh mungkin dari sudut pandang yang pernah Anda pelajari. Para pemikir kita yang paling maju akan merasa ngeri dan tentu saja akan menyarankan Anda untuk tidak bermain-main dengan ide-ide ini dengan cara apapun. Apalagi dengan memikirkannya selama waktu yang diperlukan untuk membaca buku ini. Telah ada upaya bersama untuk menghapus dari alam semesta semua memori, setiap jejak terakhir dari ide-ide ini. Elit intelektual saat ini percaya bahwa jika kita membiarkan ide-ide ini menyelinap kembali ke dalam imajinasi, walau hanya sebentar, kita berisiko terseret kembali ke dalam bentuk kesadaran aborigin atau atavistik, lendir mental yang darinya kita telah perjuangkan selama ribuan tahun untuk berkembang. Ilmuwan hari ini akan memberitahu Anda bahwa pada saat penderitaan terbesar Anda, tidak ada gunanya menangis ke surga atau menengadah ke langit dengan ekspresi apapun dari perasaan Anda yang paling dalam dan paling tulus, karena Anda tidak akan menemukan resonansi jawaban di sana. Bintang-bintang hanya bisa menunjukkan ketidakpedulian. Tugas manusia adalah tumbuh, menjadi dewasa, belajar menerima ketidakpedulian ini. Alam semesta yang digambarkan buku ini berbeda karena dibuat dengan pemikiran tentang manusia dan memikirkan manusia. Dalam sejarah ini, alam semesta bersifat antroposentris. Setiap partikelnya menegang diarahkan pada umat manusia. Alam semesta ini telah memelihara kita selama ribuan tahun, mengasuh kita, membantu hal unik yaitu kesadaran manusia untuk berkembang
dan membimbing kita masing-masing sebagai individu menuju momen-momen agung, momen-momen terbesar dalam hidup kita. Saat Anda menangis, alam semesta menengok ke arah Anda dengan simpati. Ketika Anda mendekati salah satu persimpangan besar kehidupan, seluruh alam semesta menahan nafas untuk melihat jalan mana yang akan Anda pilih. Para ilmuwan mungkin berbicara tentang misteri dan keajaiban alam semesta, tentang setiap partikel di dalamnya yang terhubung ke setiap partikel lain oleh tarikan gravitasi. Mereka mungkin menunjukkan fakta-fakta menakjubkan, seperti bahwa masing-masing dari kita mengandung jutaan atom yang pernah ada di tubuh Julius Caesar. Mereka mungkin mengatakan kita adalah debu bintang, tetapi hanya dalam pengertian yang sedikit mengecewakan bahwa atom-atom penyusun kita ditempa dari hidrogen di bintang-bintang yang meledak jauh sebelum tata surya kita terbentuk. Karena poin pentingnya adalah ini, bagaimanapun mereka menghiasinya dengan retorika misteri dan keajaiban, punya mereka adalah alam semesta dengan kekuatan buta. LHOOK, Manifesto Dada oleh Marcel Duchamp, direproduksi dalam buku Surrealisme dan lukisan oleh André Breton. Gagasan bahwa dunia fisik merespons keinginan dan ketakutan batin kita adalah hal yang sulit dan mungkin agak mengganggu, sehingga kita akan terus kembali untuk mencoba memahaminya dengan lebih baik. Pada tahun 1933, André Breton, seorang pemuja filosofi perkumpulan rahasia, mengatakan sesuatu yang sangat indah yang telah menerangi seni dan pahatan sejak saat itu, dan tidak pernah lebih daripada sebagai suatu kasus barang jadi Duchamp. Katanya begini, "Any piece of flotsam or jetsam within our grasp should be considered as a precipitate of our desire." Setiap benda, bahkan tetek bengek tak berguna dalam genggaman kita, harus dianggap sebagai endapan keinginan kita. Di alam semesta ilmiah, materi mendahului pikiran. Pikiran adalah kecelakaan materi, tidak esensial dan asing bagi materi. Sebagaimana seorang ilmuwan melangkah lebih jauh dengan menggambarkannya, inilah penyakit materi. Di sisi lain, di alam semesta pikiran sebelum materi yang dijelaskan buku ini, hubungan antara pikiran dan materi jauh lebih intim. Ini adalah hubungan yang hidup dan dinamis. Segala sesuatu di alam semesta ini hidup dan sadar sampai tingkat tertentu. Merespon segala sensitif, merespon secara sensitif dan cerdas terhadap kebutuhan kita yang terdalam dan terhalus. Di alam semesta pikiran sebelum materi ini, tidak hanya materi muncul dari pikiran Tuhan, tetapi juga diciptakan untuk menyediakan kondisi yang memungkinkan bagi pikiran manusia. Pikiran manusia masih menjadi fokus kosmos dan tetap menjadi fokus kosmos, memeliharanya dan menanggapi kebutuhannya. Materi digerakkan oleh pikiran manusia mungkin tidak pada tingkat yang sama, tetapi dengan cara yang sama seperti yang digerakkan oleh pikiran Tuhan. Pada tahun 1935, fisikawan Austria Erwin Schrödinger merumuskan eksperimen teoritisnya yang terkenal, kucing Schrödinger.
untuk menggambarkan bagaimana peristiwa berubah ketika diamati. Akibatnya, dia mengambil ajaran perkumpulan rahasia tentang pengalaman sehari-hari dan menerapkannya ke alam subatom. Pada titik tertentu di masa kanak-kanak, kita semua bertanya-tanya, apakah pohon yang tumbang benar-benar mengeluarkan suara jika terjadi di hutan yang terpencil di mana tidak ada orang yang mendengarnya? Tentunya, kita katakan, bukankah suara yang tidak terdengar oleh siapapun tidak dapat digambarkan dengan benar sebagai suara? Perkumpulan rahasia mengajarkan bahwa spekulasi seperti ini benar adanya. Menurut mereka, sebatang pohon hanya tumbang di hutan, betapapun jauhnya, sehingga seseorang di suatu tempat pada suatu waktu terpengaruh olehnya. Tidak ada yang terjadi dimanapun di alam semesta, kecuali dalam interaksinya dengan pikiran manusia. Dalam eksperimen Schrödinger, seekor kucing duduk di dalam sebuah kotak dengan bahan radioaktif yang memiliki peluang 50% untuk membunuh kucing itu. Baik kucing yang mati maupun yang masih hidup, tetap 50% probabilitas ditangguhkan dalam waktu. Seolah-olah sampai kita membuka kotak untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Dan baru kemudian peristiwa yang sebenarnya, kematian atau kelangsungan hidup kucing terjadi. Dengan menengok pada kucing itu, kita membunuhnya atau menyelamatkannya. Masyarakat rahasia selalu berpendapat bahwa dunia sehari-hari berperilaku dengan cara yang sama. Di alam semesta, perkumpulan rahasia ini, sebuah koin yang dilemparkan dalam kondisi laboratorium yang ketat masih akan mendarat di atas 50% kasus dan naik di 50% kasus menurut hukum probabilitas. Namun hukum ini akan tetap tidak berubah hanya dalam kondisi laboratorium. Dengan kata lain, hukum probabilitas hanya berlaku ketika semua subjektivitas manusia telah dengan sengaja dikesampingkan. Dalam keadaan normal, ketika kebahagiaan dan harapan manusia untuk pemenuhan dirinya bergantung pada hasil lemparan dadu, maka hukum probabilitas dibengkokkan. Kemudian, hukum yang lebih dalam dan lebih kuat ikut bermain. Hari-hari ini kita semua merasa nyaman dengan kenyataan bahwa keadaan emosi kita mempengaruhi tubuh kita, dan lebih jauh lagi bahwa emosi yang mendalam dapat menyebabkan perubahan jangka panjang dan mendalam, baik untuk menyembuhkan atau membahayakan atau mendatangkan penyakit. Ini yang disebut efek psikosomatis. Tetapi di alam semesta yang dijelaskan buku ini, keadaan emosi kita secara langsung juga mempengaruhi materi di luar tubuh kita. Di alam semesta psikosomatik ini, perilaku objek fisik di ruang angkasa secara langsung dipengaruhi oleh kondisi mental tanpa kita harus melakukan apapun. Kita dapat memindahkan materi dengan cara kita memandangnya. Dalam Chronicles, volume 1, Memoir Bob Dylan yang baru-baru ini diterbitkan, dia menulis tentang apa yang harus terjadi jika seseorang ingin mengubah waktu di mana dia hidup. Untuk melakukan ini, Anda harus memiliki kekuatan dan kekuasaan atas roh. Aku pernah melakukannya sekali. Dia menulis bahwa orang-orang seperti itu mampu melihat ke dalam inti segala sesuatu, kebenaran dari segala sesuatu, jika tidak secara metaforis, juga tidak secara metaforis, tetapi benar-benar melihat, seperti melihat ke dalam logam
yang membuatnya meleleh. Melihatnya untuk apa itu? Adalah dengan kata-kata keras dan wawasan yang tajam. Perhatikan bahwa dia menekankan, dia tidak berbicara secara metaforis. Dia berbicara secara langsung dan secara harfiah tentang kebijaksanaan kuno yang kuat, yang dilestarikan dalam perkumpulan-perkumpulan rahasia. Kebijaksanaan di mana seniman, penulis, dan pemikir besar yang telah menempa budaya kita telah mendalaminya. Inti dari kebijaksanaan ini adalah keyakinan bahwa mata air terdalam dari kehidupan mental kita juga merupakan mata air terdalam dari dunia fisik. Karena di alam semesta perkumpulan rahasia, semua kimia adalah psikokimia. Dan cara-cara di mana konten fisik alam semesta menanggapi jiwa manusia dijelaskan oleh hukum-hukum yang lebih dalam dan lebih kuat daripada hukum-hukum ilmu material atau hukum-hukum fisika. Penting untuk disadari bahwa hukum-hukum yang lebih dalam ini dimaksudkan lebih dari sekadar keberuntungan yang dialami para penjudi atau kecelakaan yang tampaknya terjadi dalam urutan ketiga. Tidak. Dengan hukum-hukum ini, perkumpulan-perkumpulan rahasia mengartikan bahwa hukum-hukum yang menjalin diri mereka sendiri ke dalam alur kehidupan setiap individu pada tingkat yang paling intim, serta pola-pola agung dan kompleks tatanan takdir inilah yang telah membentuk sejarah dunia. Teori dari buku ini adalah bahwa sejarah memiliki struktur yang lebih dalam, bahwa peristiwa yang biasanya kita jelaskan dari segi politik, ekonomi, atau bencana alam dapat lebih menguntungkan jika dilihat dari segi pola lain yang lebih spiritual. Semua pemikiran jungkir balik, semua pemikiran terjungkir balik dan terbalik dari masyarakat rahasia ini. Semua yang aneh dan membingungkan dalam apa yang mengikutinya berasal dari keyakinan bahwa pikiran mendahului materi. Kita hampir tidak memiliki bukti untuk melanjutkan ketika kita memutuskan apa yang kita yakini terjadi di awal waktu. Kita hampir tidak memiliki bukti untuk melanjutkan ketika kita memutuskan apa yang kita yakini terjadi di awal waktu. Tetapi pilihan yang kita buat memiliki implikasi besar bagi pemahaman kita tentang cara dunia bekerja. Jika Anda percaya bahwa materi muncul sebelum pikiran, Anda harus menjelaskan bagaimana sesuatu kebetulan yang menyatukan bahan-bahan kimia menciptakan kesadaran, yang mana itu sulit. Sebaliknya, jika Anda percaya bahwa materi dipicu oleh pikiran kosmik, Anda memiliki masalah yang sama sulitnya untuk menjelaskan bagaimana dalam menyediakan model kerjanya. Dari pendeta kuil Mesir hingga perkumpulan rahasia saat ini, dari Pythagoras hingga Rudolf Steiner, inisiat besar Austria dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, model ini selalu dipahami sebagai serangkaian pemikiran yang berasal dari pikiran kosmik. Pikiran murni pada awalnya, emanasi pikiran ini kemudian menjadi semacam protomateri. Energi yang menjadi semakin rapat kemudian menjadi materi yang sangat halus, lebih halus daripada gas, tanpa partikel apapun. Akhirnya emanasi menjadi gas, lalu menjadi cair, dan akhirnya menjadi materi padat. Kevin Warwick adalah profesor sibernetika di Reading University dan salah satu pencipta
salah seorang pencipta kecerdasan buatan terkemuka di dunia. Bekerja dalam persaingan persahabatan dengan rekan-rekannya di MIT di Amerika Serikat. Ia telah membuat robot-robot yang dapat berinteraksi dengan lingkungan mereka, belajar dan menyesuaikan perilaku mereka. Robot-robot ini menunjukkan tingkat kecerdasan yang sama dengan hewan tingkat rendah seperti lebah. Dan dalam 5 tahun katanya, robot-robot ini akan mencapai tingkat kecerdasan kucing. Dan dalam 10 tahun mereka setidaknya akan secerdas manusia. Dia juga sedang dalam proses merekayasa komputer robot generasi baru yang dia harapkan dapat merancang dan membuat komputer lain setiap tingkat menghasilkan tingkat yang lebih rendah di bawahnya. Sebuah ukiran alkimia dari Mutus Liber diterbitkan secara anonim pada tahun 1677. Dalam alkimia, pengendapan embun pagi adalah simbol emanasi pikiran kosmik ke alam materi. Seperti yang dikatakan Kabbalah, the ancient of days shakes his shaggy head and a dew of divine white light falls. Sang kuno menggelengkan kepalanya yang berambut lebat dan setetes embun cahaya putih ilahiyah jatuh. Dan ini membawa kebaruan dalam kehidupan. Lebih khusus lagi, embun adalah simbol kekuatan spiritual yang bekerja pada hati nurani pada malam hari. Inilah sebabnya mengapa hati nurani yang buruk dapat membuat kita tidak bisa tidur di malam hari. Di sini para inisiat terlihat mengumpulkan dan mengerjakan embun. Dengan kata lain, menuai manfaat setelah bangun dari latihan spiritual yang mereka lakukan ketika mereka pergi tidur. Menurut kosmolog dunia kuno dan perkumpulan-perkumpulan rahasia, pancaran dari pikiran kosmik harus dipahami dengan cara yang sama seperti bekerja ke bawah dalam hierarki prinsip yang lebih tinggi dan lebih kuat dan meresap ke yang lebih sempit dan lebih khusus setiap tingkatnya, membuat dan mengarahkan yang di bawahnya. Pancaran-pancaran ini juga selalu dianggap dalam rasa tertentu yang dipersonifikasikan, dalam rasa tertentu yang juga cerdas. Ketika aku melihat Kevin Warwick mempresentasikan temuannya kepada rekan-rekannya di Royal Institute pada tahun 2001, dia dikritik oleh beberapa orang karena menyatakan bahwa robotnya cerdas, dengan demikian implikasinya adalah kesadaran. Tapi apa yang tidak dapat disangkal benar? Apa yang tidak dapat disangkal kebenarannya adalah bahwa otak robot-robot ini tumbuh dengan cara organik. Mereka membentuk sesuatu yang sangat mirip dengan kepribadian, berinteraksi dengan robot-robot lain dan membuat pilihan di luar apapun yang telah diprogramkan ke dalamnya. Kevin berpendapat bahwa meskipun robot-robotnya mungkin tidak memiliki kesadaran dengan semua karakteristik kesadaran manusia, begitu juga dengan anjing. Anjing sadar dengan cara anjing dan robotnya katanya sadar dengan cara robot. Tentu saja, dalam beberapa hal seperti kemampuan untuk membuat perhitungan matematis besar-besaran secara instan, robot menampilkan kesadaran yang lebih tinggi dan lebih tinggi daripada kesadaran kita manusia.
Kita mungkin berpikir tentang kesadaran, pancaran pikiran kosmik dalam istilah yang sama. Kita mungkin juga diingatkan tentang guru spiritual Tibet yang dikatakan mampu membentuk jenis pemikiran yang disebut tulpa. Dengan konsentrasi dan visualisasi yang intens, makhluk-makhluk ini, kita mungkin menyebutnya makhluk pikiran, mencapai semacam kehidupan mandiri, pergi menjauh dan melakukan perintah tuannya. Demikian pula Paracelsus, penyihir Swiss abad ke-16, menulis tentang apa yang dia sebut aquastor, makhluk yang dibentuk oleh kekuatan imajinasi terkonsentrasi yang dapat memperoleh kehidupannya sendiri dan dalam keadaan khusus menjadi terlihat bahkan nyata. Pada tingkat terendah dari hierarki menurut doktrin kuno dan rahasia di semua budaya, emanasi ini, makhluk pikiran dari pikiran kosmik ini terjalin begitu erat sehingga mereka menciptakan penampilan materi padat. Hari ini jika Anda ingin menemukan bahasa untuk menggambarkan fenomena aneh ini, Anda mungkin memilih untuk melihat ke mekanika kuantum. Tetapi dalam masyarakat rahasia, jalinan kekuatan tak terlihat untuk menciptakan penampilan dunia material selalu dipahami sebagai jaring-jaring cahaya dan warna, atau untuk menggunakan istilah alkimia, matrix. Ilmuwan top bertanya, apakah hidup ini semuanya hanya mimpi? Berita utama ini tayang pada The Sunday Times di bulan Februari 2005. Ceritanya adalah Sir Martin Rees, astronom kerajaan Inggris, mengatakan, selama beberapa dekade, komputer telah berevolusi dari hanya mampu mensimulasi pola yang sangat sederhana menjadi mampu menciptakan dunia virtual dengan banyak detail. Jika tren ini terus berlanjut, maka kita dapat membayangkan komputer yang akan mampu mensimulasi dunia yang mungkin serumit dunia yang kita pikir sedang kita jalani ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan filosofis. Bisakah kita sendiri berada dalam simulasi seperti itu? Dan bisakah apa yang kita pikir sebagai alam semesta lebih merupakan semacam kubah surga daripada hal nyata? Dalam arti kita sendiri bisa menjadi kreasi dalam simulasi itu. Cerita yang lebih luas adalah bahwa para ilmuwan terkemuka di seluruh dunia menjadi semakin terpesona oleh tingkat penyesuaian yang luar biasa yang diperlukan bagi kita untuk berevolusi. Dan ini membuat mereka mempertanyakan apa yang benar-benar nyata. Selain perkembangan terbaru dalam sains, novel dan film telah membuat kita menyesuaikan diri dengan gagasan bahwa apa yang secara rutin kita anggap sebagai kenyataan mungkin merupakan realitas virtual. Philip K. Dick, yang mungkin merupakan penulis pertama yang menyemai ide-ide ini dalam budaya pop, mendalami kebijaksanaan inisiatif mengenai keadaan yang berubah dan dimensi paralel. Novelnya Do Android Dreams of Electric Sheep difilmkan sebagai Blade Runner. Film lain dengan tema ini termasuk Minority Report juga berdasarkan buku Dick, Total Recall, The Truman Show, dan Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Tapi yang terbesar adalah The Matrix. Dalam ancaman The Matrix, penjahat yang mengenakan naungan mengawasi dunia maya yang kita sebut realitas untuk mengendalikan kita demi tujuan jahat mereka sendiri. Setidaknya inilah cerminan akurat dari ajaran sekolah-sekolah misteri dan perkumpulan-perkumpulan rahasia.
Meskipun semua makhluk yang hidup di balik selubung ilusi adalah bagian dari hierarki pancaran pikiran Tuhan, beberapa menunjukkan ambivalensi moral yang mengganggu. Ini adalah makhluk yang sama yang dialami orang-orang di dunia kuno sebagai dewa, roh, dan iblis mereka. Fakta bahwa beberapa ilmuwan terkemuka kembali mulai melihat kemungkinan dengan cara yang sangat kuno dalam memandang kosmos adalah tanda yang membesarkan hati. Meskipun kepekaan modern memiliki sedikit kesabaran dengan metafisika, dengan apa yang mungkin tampak seperti abstraksi researcher, berpikiran tinggi yang menumpuk satu sama lain, kosmologi dunia kuno, seperti yang dimungkinkan oleh sejarawan ide manapun, adalah mesin filosofis yang luar biasa. Dalam penjelasannya tentang dimensi yang saling kunci dan berkembang, bentrokan, perubahan, dan pembauran sistem besar dalam skala kompleksitas dan kekuatan penjelasannya yang mengagumkan, ia menyaingi sains modern. Kita tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa fisika telah menggantikan metafisika dan membuatnya mubazir. Ada perbedaan utama antara sistem ini, yaitu mereka menjelaskan hal yang berbeda. Ilmu pengetahuan modern menjelaskan bagaimana alam semesta menjadi sebagai apa adanya. Filosofi kuno yang kita jelajahi dalam buku ini menjelaskan bagaimana pengalaman kita manusia tentang alam semesta menjadi sebagai apa adanya. Bagi sains, keajaiban besar yang harus dijelaskan adalah alam semesta fisik. Bagi filsafat esoteris, keajaiban terbesar adalah kesadaran manusia. Para ilmuwan terpesona oleh rangkaian keseimbangan yang luar biasa antara berbagai rangkaian faktor yang diperlukan untuk memungkinkan kehidupan di bumi. Mereka berbicara tentang keseimbangan antara panas dan dingin, basah dan kering. Bumi begitu jauh dari matahari dan tidak lebih jauh. Matahari berada pada tahap evolusi tertentu, tidak lebih panas dan tidak lebih dingin. Pada tingkat yang lebih mendasar, agar materi dapat menyatu, gaya gravitasi dan elektromagnetisme masing-masing harus memiliki derajat tertentu, tidak lebih kuat dan tidak lebih lemah, dan seterusnya. Dilihat dari sudut pandang filsafat esoteris, kita dapat mulai melihat bahwa serangkaian keseimbangan yang sama-sama luar biasa diperlukan untuk membuat kesadaran subjektif kita apa adanya. Dengan kata lain, untuk memberikan pengalaman kita struktur yang dimilikinya. Dengan keseimbangan, aku berbicara tentang lebih dari memiliki pikiran yang seimbang dalam arti sehari-hari, yaitu memiliki emosi yang sehat dan tidak terlalu kuat. Aku sedang membicarakan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang esensial. Apa? Misalnya, yang diperlukan untuk memungkinkan narasi internal, kumpulan cerita yang kita jalin bersama untuk membentuk rasa dasar diri kita. Jawabannya tentu saja memori. Hanya dengan mengingat apa yang aku lakukan kemarin, aku dapat mengidentifikasikan diriku sebagai orang yang melakukan hal-hal ini. Poin kuncinya adalah bahwa itu adalah tingkat memori tertentu yang dibutuhkan, tidak lebih kuat dan juga tidak lebih lemah. Novelis Italia, Italo Calvino, salah satu dari banyak penulis modern yang mengikuti filosofi kuno dan mistik, mengatakan dengan tepat, ingatan harus cukup kuat untuk memungkinkan kita bertindak tanpa melupakan apa yang ingin kita lakukan. Belajar tanpa henti menjadi orang yang sama, tetapi juga harus
cukup lemah untuk memungkinkan kita terus bergerak ke masa depan. Keseimbangan lain diperlukan agar kita dapat berpikir dengan bebas, untuk menenun pikiran di sekitar indera kita, di sekitar indera diri yang sentral ini. Kita harus dapat melihat dunia luar melalui indera. Tetapi sama pentingnya bagi kita untuk tidak diliputi dan dikuasai oleh sensasi-sensasi yang dapat mengokupasi semua ruang mental kita, sehingga kita bisa merenungkan ataupun membayangkan, sehingga kita tidak mampu lagi merenungkan atau membayangkan. Itu maksudnya bahwa keseimbangan ini berlaku sama luar biasanya dengan misalnya fakta bahwa planet kita tidak terlalu jauh dari atau terlalu dekat dengan matahari. Aku ulangi ya. Keseimbangan lain diperlukan agar kita dapat berpikir dengan bebas, untuk menenun pikiran di sekitar indera diri yang sentral ini. Kita harus dapat melihat dunia luar melalui indera. Tetapi sama pentingnya bagi kita untuk tidak diliputi dan dikuasai oleh sensasi-sensasi yang dapat mengokupasi semua ruang mental kita, sehingga kita tidak bisa merenungkan atau membayangkan. Bahwa keseimbangan ini berlaku sama luar biasanya dengan misalnya fakta bahwa planet kita tidak terlalu jauh dari atau terlalu dekat dengan matahari. Kita juga memiliki kemampuan untuk menggerakkan titik kesadaran kita di sekitar kehidupan batin kita, seperti kursor di layar komputer. Sebagai akibatnya, kita memiliki kebebasan untuk memilih apa yang harus kita pikirkan. Jika kita tidak memiliki keseimbangan yang tepat antara keterikatan dan keterlepasan dari dorongan batin kita, serta dari persepsi kita tentang dunia luar, maka pada saat ini Anda tidak akan memiliki kebebasan untuk memilih mengalihkan perhatian Anda dari halaman yang Anda baca sekarang, dan tidak ada kebebasan untuk memikirkan hal lain. Dan sangat penting, jika keadaan yang paling mendasar dari kesadaran manusia tidak dicirikan oleh rangkaian keseimbangan yang sangat halus ini, tidak akan mungkin bagi kita untuk berpikir bebas atau berkehendak bebas. Ketika sampai pada titik tertinggi dari pengalaman manusia, yang oleh psikolog Amerika Abraham Maslow disebut sebagai pengalaman-pengalaman puncak, bahkan keseimbangan yang lebih halus pun diperlukan. Misalnya, kita mungkin diminta untuk membuat keputusan pada titik balik besar dalam kehidupan kita. Lagi, ini umum, jika bukan pengalaman manusia yang universal, bahwa jika kita mencoba mencari tahu apa hal yang benar untuk dilakukan dalam hidup kita dengan menggunakan semua kecerdasan kita, jika kita mengerjakannya dengan baik dan sepenuh hati, jika kita melatih kesabaran dan kerendahan hati, kita dapat membedakan dan hanya melakukan hal-hal yang benar. Dengan begitu kita telah membuat keputusan, dan begitu kita telah membuat keputusan yang tepat untuk pilihan tindakan, maka tindakan itu mungkin akan membutuhkan semua tekad dan kapasitas diri kita. Dan begitu kita telah membuat keputusan yang tepat untuk pilihan tindakan, maka tindakan itu mungkin akan membutuhkan semua tekad dan kapasitas diri kita. Aku ulangi. Dan begitu kita telah membuat keputusan yang tepat untuk pilihan tindakan, maka tindakan itu mungkin akan membutuhkan semua tekad dan kapasitas diri kita. Mungkin selama kita bertahan dan mampu menanggungnya.
Jika kita ingin berhasil menyelesaikannya, ini adalah inti dari apa yang dimaksudkan mengalami hidup sebagai seorang manusia. Tidak terelakkan bahwa kesadaran kita memiliki struktur yang memungkinkan kebebasan ini. Kesempatan untuk memilih melakukan hal-hal yang benar, untuk tumbuh dan berkembang menjadi orang yang lebih baik, bahkan mungkin bersifat pahlawan. Kecuali jika Anda percaya pada takdir yang mengatakan bahwa ini memang sudah seharusnya terjadi. Oleh karena itu, kesadaran manusia merupakan keajaiban. Jika hari ini kita cenderung mengabaikan hal ini, orang-orang kuno justru tergugah oleh kehebatannya. Seperti yang akan terlihat, seperti yang akan kita lihat, para pemimpin cendekiawan, mereka melacak perubahan-perubahan halus dalam kesadaran manusia dengan ketekunan sebanyak ilmuwan modern melacak perubahan dalam lingkungan fisik. Catatan sejarah mereka dengan kejadian-kejadian mistis dan supernaturalnya adalah catatan tentang bagaimana kesadaran manusia berevolusi. Ilmu pengetahuan modern mencoba memaksakan pandangan yang sempit dan reduktif tentang kesadaran kita. Ia mencoba meyakinkan kita tentang ketidaknyataan unsur-unsur, bahkan unsur-unsur yang cukup persisten dalam pengalaman yang tidak dapat dijelaskannya. Ini termasuk kekuatan doa yang samar, firasat, perasaan seperti ditatap, kesaksian kemampuan membaca pikiran, pengalaman keluar dari tubuh, kebetulan-kebetulan yang bermakna, dan hal-hal lain yang disembunyikan oleh ilmuwan, yang disembunyikan oleh ilmu pengetahuan modern. Dan jauh lebih penting lagi, ilmu pengetahuan dalam suasana reduktif ini menyangkal pengalaman universal manusia bahwa hidup memiliki makna. Beberapa ilmuwan bahkan menyangkal bahwa pertanyaan apakah hidup memiliki makna atau tidak patut ditanyakan. Kita akan melihat dalam perjalanan sejarah ini bahwa banyak orang sangat cerdas yang pernah hidup telah menjadi penganut setia filsafat esoteris. Aku percaya bahwa bisa jadi setiap orang cerdas telah mencoba menemukannya dalam suatu waktu. Ini adalah dorongan alami manusia untuk bertanya-tanya apakah hidup memiliki makna. Dan filsafat esoteris mewakili pemikiran yang paling kaya, paling dalam, dan paling padat tentang topik ini. Tentang makna hidup, tentang makna kehidupan. Jadi sebelum kita memulai narasi kita, sangatlah penting bagi kita untuk menerapkan satu lagi perbedaan filosofis yang tajam pada sisi pemikiran ilmiah modern yang lebih lembut. Terkadang hal-hal tidak berjalan sesuai rencana dan hidup tampaknya sia-sia atau tanpa tujuan. Tapi kemudian di lain waktu hidup kita tampaknya memiliki makna. Misalnya, hidup kadang-kadang tampak seolah telah menikung di tempat yang salah. Kita gagal dalam ujian, kehilangan pekerjaan, atau hubungan cinta berakhir. Tetapi kemudian kita menemukan peran yang sesungguhnya atau cinta sejati kita sebagai akibat dari belokan yang tampaknya salah ini. Atau terjadi ketika seseorang memutuskan untuk membatalkan masuk ke dalam pesawat yang kemudian jatuh. Jika hal-hal seperti ini terjadi, kita mungkin merasa seolah-olah seseorang di atas sana menjaga kita, bahwa langkah kita telah dibimbing. Kita mungkin memiliki perasaan yang meningkat tentang kerawanan hidup. Betapa mudahnya hal-hal bisa berubah, menjadi berbeda,
seandainya bukan karena dorongan yang nyaris tidak terlihat, mungkin dari dunia lain. Demikian pula dengan bagian diri kita yang membumi dan berorientasi pada sains. Kita mungkin melihat kebetulan sebagai peluang yang datang bersamaan dari peristiwa terkait, tetapi terkadang jauh di lubuk hati kita juga menduga bahwa kebetulan-kebetulan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesempatan. Dalam kebetulan-kebetulan kita kadang-kadang merasa bahwa kita menangkap petunjuk, meskipun petunjuk yang sulit dipahami tentang pola makna yang dalam dan tersembunyi di balik kekacauan pengalaman sehari-hari. Dan kadang-kadang orang menemukan bahwa ketika semua harapan tampak hilang, kebahagiaan ditemukan di sisi lain dari keputusasaan, atau kebencian terpendam menyembunyikan benih cinta yang tumbuh. Untuk alasan yang akan kita lihat nanti, pertanyaan tentang kebahagiaan akhir-akhir ini terkait erat dengan pengertian cinta seksual, sehingga seringkali pengalaman jatuh cinta yang memberikan kita perasaan bahwa ini harus terjadi. Baru-baru ini para ilmuwan terkemuka telah dikutip secara luas, telah membual bahwa ilmu pengetahuan nyaris menemukan penjelasan atau makna segala sesuatu dalam kehidupan dan alam semesta. Ini biasanya terkait dengan teori senar, sebuah teori, kata mereka, yang akan segera dirumuskan dari semua kekuatan alam yang akan menggabungkan hukum-hukum gravitasi dengan fisika dunia kuantum. Kita kemudian akan dapat menghubungkan hukum-hukum yang masuk akal yang mengatur objek-objek yang dapat kita rasakan dengan perilaku fenomena yang sangat berbeda di alam subatom. Setelah ini dirumuskan, kita akan memahami segala sesuatu yang perlu dipahami tentang struktur, asal-usul, dan masa depan kosmos. Kita akan memperhitungkan semua yang ada, karena, kata mereka, tidak ada yang lain. Jadi, pertanyaan besarnya, mengapa? Mengapa hidup? Mengapa kehidupan? Mengapa alam semesta? Sebagai masalah perbedaan filosofis yang cukup mendasar tidak dapat dijawab oleh para ilmuwan, atau lebih tepatnya tidak oleh para ilmuwan yang bertindak dalam kapasitas mereka sebagai ilmuwan. Jika kita bertanya, mengapa kita di sini? Kita mungkin tertipu dengan jawaban yang benar-benar sempurna dalam arti jawaban yang benar secara tata bahasa untuk pertanyaan itu. Tetapi yang meninggalkan kekecewaan dalam perut karena mereka tidak menjawab pertanyaan yang sebenarnya kita harapkan. Faktanya adalah bahwa kita semua memiliki kerinduan yang mendalam, mungkin tak terhapuskan, untuk menjawab pertanyaan seperti itu pada tingkat niat. Para ilmuwan yang tidak memahami perbedaan ini, betapapun cemerlangnya sebagai ilmuwan, mereka adalah orang-orang yang dangkal dalam filosofi. Jadi ketika kita mendengar para ilmuwan berbicara tentang alam semesta sebagai bermakna, indah, menakjubkan, atau misterius, kita harus ingat bahwa mereka mungkin menggunakan kata-kata ini dengan sejumlah ketidakjujuran intelektual. Sebuah alam semesta ateistik hanya bisa bermakna indah, menakjubkan, atau misterius dalam arti sekunder dan agak mengecewakan. Dalam arti yang sama bahwa pesulap panggung dikatakan ajaib. Dan sungguh, ketika harus mempertimbangkan pertanyaan besar tentang kehidupan dan kematian, semua persamaan sains tidak lebih dari cara yang sulit dan bertele-tele untuk mengatakan, kami tidak tahu.
Hari ini kita disemangati untuk menyisipkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan dan kematian. Mengapa kita di sini? Apa makna kehidupan? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini benar-benar tidak ada maknanya. Kita diberitahu begitu. Terima sajalah. Dan kita kehilangan beberapa makna tentang betapa anehnya hidup dan kehidupan ini. Buku ini telah ditulis dalam kepercayaan bahwa sesuatu yang bernilai sedang dalam bahaya. Karena dihirup sekaligus. Dan akibatnya kita tidak cukup hidup dibandingkan manusia-manusia pada zaman dulu. Aku sarankan bahwa jika kita melihat pada dasar keadaan manusia dari sudut pandang berbeda, kita mungkin memahami bahwa ilmu pengetahuan modern tidak benar-benar tahu sebanyak yang diakuinya, bahwa ia gagal mengungkapkan apa yang terdalam dan apa yang tertinggi dalam pengalaman manusia. Gambaran tipikal dari contoh keadaan manusia ini ditemukan dalam kiasan Plato tentang gua. Para tahanan dirantai di dalam gua sehingga menghadap tembok dan tidak bisa melihat sekeliling. Peristiwa yang terjadi di luar mulut gua memunculkan bayangan pada dinding yang dianggap kenyataan oleh para tahanan. Ini merupakan eksposisi dari para akademisi filsafat yang disebut idealisme, yang berpandangan bahwa pikiran kosmik dan pikiran-pikiran atau makhluk pikiran yang memancar darinya adalah kenyataan yang lebih tinggi. Gagasan adalah kenyataan yang lebih tinggi. Benda-benda fisik sebaliknya hanyalah bayangan atau pantulan dari kenyataan yang lebih tinggi ini. Karena kita berada jauh sekali dari zaman ketika orang-orang percaya pada idealisme, sulit bagi kita untuk menghargainya sebagai filosofi hidup tentang kehidupan. Bukan hanya sebagai teori kering seperti debu. Tetapi orang-orang yang percaya pada idealisme mengalami dunia dengan cara yang idealis dan juga memahami idealisme sebagai proses sejarah. Akademisi masa kini cenderung luput melihat lapisan makna literal yang mengherankan dalam kiasan Plato tersebut. Gua di sini adalah atap tulang tengkorak. Tengkorak adalah ruangan gelap dan bertulang yang tertutupi daging. Plato adalah seorang inisiat dan akan sangat menyadari mekanisme halus, bayangan, dan refleksi yang terjadi di dalam tengkorak manusia. Fisiologi okultisme dan psikologi doktrin rahasia. Ciri khas kehidupan manusia, mahkota pencapaiannya, dan juga mahkota pencapaian kosmos adalah kemampuan manusia untuk berpikir. Otak adalah objek fisik yang paling kompleks, paling halus, sekaligus paling misterius dan ajaib di alam semesta yang diketahui. Menurut doktrin rahasia, kosmos menciptakan otak manusia agar mampu berpikir tentang dirinya sendiri. Demikian.